Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Busiri. Baik lagi dengan tugas Sosiologi Masyarakat Pesisir kelas A dengan NIM 12380300106 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan dosen pengampu Vivi Tamia MSOS. Di sini saya Muhammad Busiri ingin menjelaskan tentang apa ya, kayak adaptasi masyarakat pesisir gitu loh. Tahu lah ya, adaptasi yang di masyarakat pesisir yang sering dilakukan oleh masyarakat pesisir. Nah, jadi aku di sini ingin menjelaskan tentang adaptasi masyarakat pesisir di Pantai Cidaun. Nah, di sini nih, masyarakat pesisir di Pantai Cidaun terletak di wilayah Cianjur Selatan, hidup di daerah secara geografis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Tahu kan nih Samudra Hindia? Tahulah ya pasti, bukan Hindia yang penyanyi loh. Daerah ini dikenal memiliki karakter alam yang keras, ombak besar, angin kuat, dan cuaca yang mudah berubah. Berubah-berubah kayak apa ya? Sikap dia kali ya? Bukan. Baik lagi. Jadi kondisi seperti itu menurut masyarakat untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi agar bisa bertahan hidup dong. Zaman sekarang nggak bisa adaptasi nggak hidup, iya nggak? Iya dong, makanya kali kagak. Nah, adaptasi ini tidak hanya dalam hal pekerjaan atau teknik melaut, tapi juga menyangkut cara mereka membangun rumah, menjaga hubungan sosial, memanfaatkan alam, dan hingga membentuk tradisi yang mendukung keselamatan mereka. Kayaknya menarik deh. Lanjut kali ya. Oke. Nah, yang pertama ada adaptasi terhadap lingkungan fisik dan alam. Bagi masyarakat Cidaun, laut bukan hanya sumber kehidupan. Nah, tapi apa tuh bang? Tetapi juga ancaman. Karena itu mereka melakukan berbagai penyesuaian. Apa yang disesuaikan ya? Aku juga bingung nih. Oke deh. Kayaknya yang pertama tuh ada menyesuaikan waktu melaut dan kondisi cuaca. Ombak di Cidaun tuh terkenalnya besar banget gak sih? Nah, nelayan biasanya tuh berangkat melaut pada pagi menjelang subuh nih, atau sore hari ketika angin lebih tenang. Nah, yang tenang-tenang tuh biasanya apa ya? Kayaknya tenang-tenang tuh kayaknya asik lah. Yang kedua ada menghindari musim angin barat yang biasa disertai gelombang tinggi. Pantai nih ya, nggak identik dong kalau misalkan nggak gelombang tinggi. Masa gelombang rendah mulu? Nah, sahamnya bisa tinggi, masa pantai nggak bisa tinggi? Itu dia. Kadang manusia aja bisa yang meninggi. Itu. Jadi lanjut, menghentikan aktivitas melaut ketika mendengar peringatan dari BMKG. Biasanya tuh kalau pelaut-pelaut gitu atau nelayan, kalau udah ada berita dari BMKG tuh kayak udah kayak come on, come here. Kayak langsung berubah lah dan juga langsung pulang nelayannya gitu. Oke. Nah, mereka tuh mengamati tanda-tanda alam. Seperti satu nih, perubahan warna langit tuh. Kalau udah perubahan warna langit itu udah beda lah ya, udah kayak serem gak sih? Yang kedua ada arah hembusan angin. Angin berhembus nih. Kayak serem jir aja. Itu yang ketiga ada suara ombak, itu udah pasti pada takut. Nah, yang keempat ada bahkan perilaku burung laut yang bisa menunjukkan adanya badai. Burung laut. Burung yang ada di laut kali ya? Mungkin itu. Nah, yang ke 1,2 nih ada menggunakan alat tangkap sesuai dengan kondisi laut. Itu kayak apa ya? Makanya kayak ada jaring, pancing rawai, bubu sederhana, perahu kecil, dan berkayu yang ringan dan mudah dikendalikan. Nah, adaptasi dalam pembangunan rumah. Nah, rumah tuh masyarakat pesisir yang di Cidaun lebih tepatnya tidak mereka bangun sembarangan. Mereka memperhatikan risiko nih. Nah, no risk no Ferrari. Maaf, bercanda. Jadi pertama ada angin kencang, banjir ROB. Yang ketiga ada absir pantai atau abrasi pantai. Oleh karena itu, rumah sering dibangun agak jauh dari garis pantai. Nah, biar tenang dan aman dan nyaman bagi penduduknya. Nah, memiliki fondasi yang kuat. Semua emang harus ada fondasinya nggak sih? Bukan itu doang yang fondasi, banyak kok yang fondasi. Terus ada menggunakan material yang mudah diperbaiki bila rusak. Jadi kalau rusak tuh jangan langsung buang ya, bisa jadi kita perbaiki dulu masing-masing. Izin. Yang keempat ada kadang ditinggikan untuk menghindari air laut. Biasanya kalau masyarakat pesisir itu biasanya tuh kayak apa ya namanya ya, meninggikan rumah nggak sih?
karena biar nggak kena banjir dan nggak kena gelombang-gelombang yang paling tinggi, yang paling besar gitu. Nah, lanjut ada adaptasi ekonomi untuk bertahan hidup. Masa ya kali sih adaptasi untuk yang cuman biasa-biasa aja kepada masyarakat doang, nggak pada ekonomi. Nah, hidupnya gimana dong? Kan zaman sekarang kan butuh uang, butuh segala macam, butuh makan, anak butuh susu. Nah, jadi masyarakat pesisir Cidaun sangat tahu bahwa laut tidak selalu memberi hasil. Nah, jadi kadang kondisi terlalu menjadi bahaya sehingga mereka tidak bisa melaut selama berminggu-minggu. Kacau juga ya kalau misalkan nggak bisa melaut berminggu-minggu, kayak susah lah nyari nafkah. Kita sehari kagak makan udah kelaparan kan, bahkan bisa kena penyakit lambung. Ini kalau berminggu-minggu nggak kerja gimana ini? Itu dia. Jadi ada pekerjaan ganda. Ya itu aja, ada pekerjaan ganda ini. Selain menjadi nelayan, warga melakukan pekerjaan lain seperti bertani, padi atau palawija. Agak menarik nih ya. Padi tuh kan nasi tuh, lumayan lah ya duitnya. Atau nggak bisa barter, kalau bahasa zaman dulu barter. Jadi kamu punya apa, punya ayam, aku barter beras gitu biasanya. Nah, beternak kambing atau ayam, seru juga ya, ada ternak-ternak gitu kok di pantai. Nah, ada bekerja di kebun, itu bekerja di kebun kayak hal yang wajar, itu udah pasti. Nah, ada berdagang makanan, itu biasanya untuk pariwisata nih yang pada datang nih. Jadi kalau mereka lupa makanan, bisa nih langsung aja ke masyarakat pesisir. Itu dia. Terus ada menjadi buruh bangunan. Biasanya menjadi buruh bangunan tuh kayak ke kota dulu nih atau ke atas dulu dari masyarakat pesisirnya, baru kita jadi buruh bangunan. Oke. Nah, ada pengolahan hasil laut. Karena tidak semua hasil laut bisa langsung dijual segar, warga melakukan pengolahan seperti membuat ikan asin. Itu bisa dijual lagi nih ekonomi ini. Kerupuk ikan digoreng dulu terus dijual. Ya, otak-otak cacing-cacing naga-naga gitu tuannya. Jadi kalau misalkan ini ada ikan asap, abon ikan, itu enak banget sih ikan asap, nggak bohong. Ikan asap campurin sambal rujak, maknyus di situ lu sampai friend. Di situ ada adaptasi sosial dan budaya. Nah, di sini tuh ada, kita nggak hanya ekonomi doang nih, pasti ada budaya dong, sosialnya dong, karena kan manusia makhluk sosial gak sih sama makhluk hidup, ya kan? Nah, jadi gotong royong dan solidaritasnya itu ada menarik perahu ke daratan. Buat apa ya? Kayaknya buat apa sih namanya? Biar masyarakat itu agak tenang. Karena perahu itu kan lumayan lah harganya kan, mahal kan. Oke. Jadi kedua ada memperbaiki jaring. Nah, itu buat menangkap ikan lagi. Balik lagi ke ekonomi. Biar nanti kalau misalkan nangkap ikan bisa digoreng lagi atau dijual lagi, itu lumayan cuannya. Itu dia. Nah, ada membantu tetangga yang rumahnya rusak karena cuaca. Nah, emang tuh enaknya di kampung atau di desa atau di pesisir bisa bareng-bareng, kayak misalkan bisa kayak cuaca segala macam diperbaikin oleh tetangga-tetangga, kecuali di kota, di komplek. Nah, saya merasakan sendiri itu di komplek dan satu sama lain tidak ada yang kenal. Itu dia. Nah, jadi ada memberikan pertolongan saat ada kecelakaan laut. Menarik juga nih masyarakatnya. Keren lah ya. Ya, zaman sekarang masih ada yang mau tolong-menolong gitu. Kalau di kota, di tempat saya udah individualisme aja. Sendiri-sendiri aja. Oke, jadi ada adaptasi infrastruktur dan lingkungan. Nah, infrastruktur nih apa ya, kayak menanam pohon penahan angin dan abrasi. Warga menanam cemara laut, pandan pantai, dan ketapang. Pohon-pohon ini berfungsi sebagai bisa penahan angin kencang dan laut dan penahan abrasi, perlindungan permukiman. Oke, jadi di sini pohon-pohon itu sangat bermanfaat sekali ya buat kita yang kalau hidup di pesisir. Di situ bisa menahan ombak, menahan angin. Wah, keren sih. Di situ ada pembuatan tanggul sederhana. Bisa buat tanggul nih ya, bisa buat tanggul. Karena tanggul itu hal yang paling simpel gak sih? Ya, maksudnya simpel kayak udah pasti dong gitu, kayak dibuat tanggul. Nah, ini terhadap adaptasi lagi nih yang kelima nih, ada adaptasi terhadap lingkungan, perubahan iklim. Wah, perubahan iklim ya bang, banyak dong perubahan iklim nih. Panas ke hujan, hujan ke panas. Kadang kalau misalkan di negara-negara Eropa
salju, ke musim gugur. Kalau di Indonesia nggak ada salju dan musim gugur, beda ya. Oke. Nah, di sini ada perubahan iklim. Nelayan tidak bisa mengendalikan tanda alam. Nah, jadi kayak harus gabung ini pengetahuan lokal dan teknologi. Aplikasi cuaca, informasi BMKG, radio nelayan. Biasanya dan radio tuh nelayan kayak misalkan kayak halo warga-warga pesisir Cidaun, diperkirakan jam sore ini akan terjadi gelombang yang sangat besar. Itu bisa jadi dari radio itu macam itu. Grup WhatsApp untuk saling memberi informasi. Nah, kalau yang udah pakai WhatsApp nih, para nelayan itu bisa tuh saling menghubungi. Gimana kalau nanti perubahan iklim tuh sudah terjadi? Kan kalau kita nggak siap-siap repot dong, bener nggak? Harus ada prepare-nya, bro. Nah, menyesuaikan strategi melaut, yaitu ada melaut lebih dekat dari pantai. Jadi nggak boleh jauh-jauh lah ya. Oke, tidak perlu pergi terlalu lama. Biasanya kan melaut tuh lama ya untuk mendapat ikan, bukan fish eat. Itu mah fish eat mancing di Roblox, beda. Sama aja sih sebenarnya, cuman di Roblox bukan di real life. Jadi membawa alat keselamatan seperti pelampung. Pelampung ya, berarti pelampung tuh sangat-sangat bermanfaat. Aku kira tuh pelampung cuman hanya buat berenang di kolam renang biasa dulu kecil. Oh, ternyata sekarang buat di kolam renang yang besar atau laut pun bisa gitu pelampung. Aku baru tahu. Jadi membawa cadangan dan bahan bakar makanan. Itu pasti dong manusia, ya kan? Kadang makhluk hewan aja, tumbuhannya perlu makanan dong. Iya kan? Iya kali enggak? Oke. Jadi, di sini saya menyimpulkan tentang adaptasi masyarakat di Pantai Cidaun, Cianjur Selatan, yaitu adaptasi masyarakat pesisir Cidaun proses panjang nih yang melibatkan banyak aspek. Aspek apa gitu bang? Banyak deh. Saya juga agak rumit ngejelasinnya. Karena yang jelas itu udah termasuk dari tadi aku yang paparin tadi. Oke. Nah, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik yang keras. Wah, berarti harus latihan fisik juga dong kalau misalkan hidup di mana-mana. Oh iya bang, harus. Karena kesehatan nomor 1, investasi jangka panjang, investasi leher ke atas. Oke. Nah, mengembangkan strategi ekonomi itu pasti yang fleksibel. Misal kayak dagang-dagang online atau bisa buat tour guide nih masyarakat sekitarnya untuk para wisata semua bisa. Itu bisa fleksibel banget itu. Cuannya lebih gede. Itu. Karena kenapa cuannya gede? Karena di zaman sekarang hidup butuh cuan. Nah, menjaga hubungan sosial yang kuat itu kayaknya udah nggak pusing-pusing lagi lah ya. Itu udah pasti dong menjaga hubungan sosial karena kita makhluk sosial itu. Nah, bangun lingkungan yang aman harus dong. Masa lingkungan udah bagus-bagus tapi nggak aman, ngeri dong, ya nggak? Nah, terus ada memadukan pengetahuan tradisional ini budaya-budaya yang tidak boleh ditinggalkan. Itu tradisional sih sebenarnya. Banyak sekarang di era modern yang meninggalkan tradisional kayak di kota ya udah banyak udah nggak ada tradisional. Kayak di Jakarta nih udah ondel-ondel udah nggak ada, makanya itu tradisional kemana ya, udah nggak ada banget. Nah, jadi dengan teknologi modern sekarang tuh udah apa-apa modern, serba canggih, bisa GoFood, bisa ShopeeFood, bisa online shop, bisa segala macam di e-commerce kesayangan kalian, bisa semua. Jadi semua bentuk adaptasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Cidaun memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan alam dan sosial. Oke, jadi di sini tuh masyarakat pesisir Cidaun udah bisa juga ya, kayak adaptasinya tuh udah keren lah, udah mandiri kalau ibarat kata, bisa lebih tinggi lagi adaptasinya. Kadang tuh orang banyak yang belum bisa adaptasi karena mikirnya kayak nanti ini gimana ya, nanti semuanya gimana ya, kayak banyak bingungnya gitu. Nah, jadi tuh kayak masyarakat pesisir Cidaun juga, semua sih masyarakat pesisir sih itu yang hidup di sana aku akuin kuat banget. Beda halnya dengan kota. Sebenarnya sama sih, plus minusnya ada. Kalau di kota juga kuat karena individualisme pertama, kedua melawan macet. Nah kalau di pesisir tuh melawan ombak, melawan angin, melawan ekonomi.
Itu berat sih, jujur berat. Dan juga lapangan-lapangan kerja juga kurang kan, namanya juga masih di pesisir gitu ya. Next time kita bahas lagi. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Muhammad Busri, saya pamit, let's go.